di bawah naungan Bangunan Jaya yang mempunyai peran dalam perkembangan infrastruktur kota-kota besar di Indonesia. Melahirkan 3 program studi yang menjadi kekuatan UPJ, yaitu Teknik Sipil, Arsitektur, dan Manajemen. UPJ secara strategis terletak di kawasan Bintaro Jaya, Tangerang Selatan. Kegigihan UPJ dengan berfokus kepada 2 fakultas, yaitu Humaniora dan Bisnis, serta Teknologi dan Desain. UPJ masuk dalam peringkat 100 besar perguruan tinggi terbaik nasional oleh Kemdikbudristek tahun 2020 dan menjadi pusat kajian Urban Studies di Asia Tenggara. Saat ini, UPJ mempunyai 4 program studi dari Fakultas Humaniora dan Bisnis dan 6 program studi dari Fakultas Teknologi dan Desain. Di antaranya adalah Informatika. Pada prodi Informatika dengan peminatan Robotics and Digital Automation, Artificial Intelligence, dan Smart Networking yang sangat dibutuhkan di industri dan bisnis. Sistem Informasi, Information Systems, dan Information Technology Analysis and Development sebagai solusi bisnis untuk urban and the future. Arsitektur. Disinilah kami mulai mencetak arsitek muda dengan hands-on experiences pada laboratorium hidup kami seperti PT Arkonin, PT Jaya Real Property, PT Jaya Konstruksi, dan Jaya Ancol. Product Design. Designing your future digital lifestyle. Desain produk UPJ menghasilkan lulusan sarjana desain yang profesional di bidang industri kreatif menjadi seorang sebagai creative problem solver, terutama di ranah desain dan gaya hidup di era digital. Desain komunikasi visual. Menjadi ahli komunikasi kreatif melalui sektor digital, percetakan dan penerbitan seperti graphic design, kreatif multimedia, dan kreatif advertising. Teknik sipil. Aktivitas dan perilaku kehidupan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks, Teknik Sipil UPJ hadir untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan inovatif, serta menjadi pelopor kesejahteraan dalam memajukan infrastruktur perkotaan. Akuntansi. Menciptakan akuntan yang tidak hanya berperan dalam proses penyusunan dan analisa, tetapi akuntan yang paham akan penerapan akuntansi lingkungan, termasuk sustainability reporting dan financial modeling. Manajemen. Mengasah keahlian mahasiswa secara real melalui beberapa anak perusahaan Grup Jaya. Selain pembelajaran akademik, manajemen dilengkapi dengan pembelajaran praktek. Ilmu komunikasi. Mengembangkan ilmu komunikasi yang dapat diaplikasikan pada lingkungan dalam perkembangan masyarakat kota besar seperti hubungan masyarakat dan jurnalisme penyiaran. Psikologi. Dengan menerapkan ilmu urban psikologi, mahasiswa mendapatkan ilmu psikologi modern yang terkait dengan urban development dan urban lifestyle dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam ilmu psikologi. UPJ memiliki 2 gedung, 58 ruang kuliah, 15 laboratorium, 4 sarana olahraga, perpustakaan, dan student lounge. Aula serbaguna ada pada setiap gedung yang digunakan untuk beragam kegiatan kecil maupun besar, seperti seminar, workshop, kegiatan UKM, dan masih banyak yang lainnya. Perpustakaan. Tempat dengan suasana yang nyaman untuk mengkaji literatur, mencari referensi, maupun mengerjakan tugas mata kuliah. Studio dengan alat yang lengkap untuk melakukan produksi video ataupun foto dengan standar profesional. Plaza Body. Tempat terbuka untuk mahasiswa bersosialisasi dan berdiskusi. UPJ menyiapkan fasilitas lapangan untuk kegiatan olahraga seperti basket dan futsal atau jenis olahraga lainnya. Perguruan tinggi swasta di Indonesia yang mempunyai lebih dari 3.532 mahasiswa aktif dan 1.109 alumni yang tersebar di berbagai industri di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website dan sosial media kami.
Mari bergabung di Universitas Pembangunan Jaya. Be the right people with the right skills and the right values with UPJ. Ya, itu adalah video singkat dari profil Universitas Pembangunan Jaya. Bisa kita mulai, Bu? Bisa, silakan ya. Oke, baik. Kak Andika boleh di-share screen? Oke, Kak. Kalau Serinda, Pak Arif, dan teman-teman semuanya, aku izin share screen. Ya. Oke, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak Andika. Di slideshow ya. Oke, selamat pagi untuk seluruh teman-teman dari SMA Santo Paulus Pontianak. Selamat pagi juga untuk seluruh panitia dari Expo SMA Santo Paulus Pontianak. Perkenalkan, nama aku Andri. Aku adalah staf marketing dari Universitas Pembangunan Jaya. Di sini aku sudah sendirian. Aku ditemani oleh alumni dari SMA Santo Paulus Pontianak. Itu adalah ada Kak Andika. Siapa dulu Kak Andika? Adik-adiknya? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Andika Hendra Halim. Aku adalah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya. Aku alumni dari SMA Santo Paulus dan lulus di tahun 2020 kemarin, teman-teman. Nah, ya betul banget teman-teman. Kak Andika ini adalah peraih full beasiswa di Universitas Pembangunan Jaya. Bagaimana Kak Andika bisa mendapatkan hal tersebut? Nanti Kak Andika akan menjelaskan di slide presentasi dan aku juga akan menjelaskan juga bagaimana bisa mendapatkan full beasiswa dari awal masuk sampai lulus teman-teman tanpa biaya apapun. Teman-teman yang memikirkan untuk biaya akomodasi, tempat tinggal dan sehari-hariannya. Tapi untuk penunjang perkuliahannya sudah dibiayai oleh Pembangunan Jaya. Untuk info sedikit teman-teman, nanti UPJ akan roadshow di Kota Pontianak tanggal 18 sampai tanggal 19. Lokasinya ada di Kopi Janji Jiwa, di Jalan Purnama, teman-teman. Nanti kita akan ada open consultation, teman-teman boleh banget hadir, dan itu akan mendapatkan 5 pendaftar pertama dan hadir akan mendapatkan voucher OVO, GoPay ataupun Dana, dan juga untuk makanan dan minumannya itu sudah free, dan teman-teman juga akan mendapatkan free formulir pendaftaran jika teman-teman akan hadir di acara open conversation ini. Oke, Kak Andika bisa dilanjutkan? Oke. Baik, bagi teman-teman yang belum tahu UPJ itu ada di mana. UPJ itu ada di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang tidak asing dengan beliau. Beliau merupakan Bapak Dr. Insinyur Ciputra, yang merupakan founder atau pendiri dari Universitas Pembangunan Jaya, teman-teman. Selain itu, beliau juga merupakan pendiri dari PT Pembangunan Jaya dan PT Ciputra. Oke, di sini terdapat angka-angka ya, teman-teman. Angka-angka ini mempunyai maksud dimulai dari angka 10, yaitu UPJ sudah berdiri di tahun 2011. Dan kini UPJ sudah memasuki usia yang ke-10 tahunnya. Selain itu, UPJ juga berlokasi di Bintaro Jaya dan memiliki lahan seluas 15 hektar, teman-teman. Selain itu, UPJ juga berada di bawah naungan Grup Jaya dan didirikan oleh 17 perusahaan. Meskipun UPJ baru memasuki usia 10 tahun, UPJ sudah mendapatkan peringkat 92 nasional sebagai perguruan tinggi terbaik dan termuda, teman. Oke, selanjutnya ada member of Pembangunan Jaya itu apa aja sih? Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah liburan atau mengunjungi ke Jaya Ancol. Jaya Ancol ini merupakan salah satu mahakarya dari Pembangunan Jaya, teman. Selain itu ada PB Jaya Raya yang biasa digunakan oleh para atlet bulu tangkis untuk latihan. Lalu ada Bintaro Pelajar Residen dan Bintaro East Chamber, teman-teman. Selain mahakarya dari Pembangunan Jaya, ada juga kontribusi dari Pembangunan Jaya untuk Indonesia, yaitu ada pembuatan jalan tol Manado, tepatnya di Bitung. Lalu ada Pembangunan Jaya juga ikut serta mendirikan Jakarta MRT. Lalu ada renovasi Stadium GBK dan ikut serta mendirikan Bandara Internasional Ahmad Yani, teman. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang belum tahu persis letaknya UPJ ada di mana. Nah,
UPJ ini letaknya sangat strategis teman-teman. Yaitu diantaranya UPJ dekat dengan gerbang tol Jor Pondok Aren sekitar 800 meter. Lalu UPJ juga mempunyai akses langsung ke koridor stasiun Joramangu, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa di Indonesia hanya ada 2 kampus yang mempunyai akses langsung ke stasiun ini, teman-teman. Yaitu kampus kita, UPJ, dan kampus UI, teman-teman. Nah, selain itu, UPJ juga dekat dengan Bintaro JS Cengmol, teman-teman. Sekitar 100 meter. Selanjutnya boleh dijelaskan, Kak Andra? Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Andika. Di sini ada tagline muda berprestasi. Nah, UPI tadi udah jelasin Kak Andika juga, kita masuk dalam top 100 besar perguruan terbaik dan termuda di Indonesia. Teman-teman perlu ketahui, di Indonesia sendiri ada 4.000 kampus, baik negeri maupun swasta. UPJ memasuki usia 10 tahun, tetapi UPJ sudah masuk ke dalam tingkat 100 besar perguruan terbaik dan termuda di Indonesia. Menurut pemeringkatan perguruan tinggi oleh Kemendikbudristek tahun 2020, teman-teman. Nah, tahun ini kita udah ada penilaian lagi dan kemungkinan besar kita akan naik lagi ke dalam 50 besar perguruan terbaik dan termuda di Indonesia, teman-teman. Next, Kak Andika. Nah, kenapa UPJ bisa langsung meloncat ke dalam 100 besar perguruan terbaik dan termuda di Indonesia? Karena didukung juga oleh mahasiswa-mahasiswa yang aktif. Di sini terdapat ranking 45 peringkat nasional bidang mahasiswa oleh Belmawa kemarin di tahun 2019. Mahasiswa UPJ itu tidak hanya mengenai kuliah pulang, tapi kita memang tuntut untuk aktif untuk bisa berkembang ketika teman-teman nantinya berkuliah di UPJ, karena tujuan berkuliah itu bisa mengembangkan diri dan bisa memahami apa itu yang kita lakukan. Karena tujuannya nanti finalnya itu bisa mempersiapkan dunia kerja nantinya. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh mahasiswa yang aktif di UPJ masuk ke peringkat 45 peringkat nasional, teman-teman. Next lagi. Dukungan industri. Kak, di sini banyak banget sih, Kak. Ada Jaya Konstruksi, Jaya Arkoni, Jaya Ancol, Jaya CM, Jaya Trade, Jaya Teknik, Jaya Beton, PBJ lain. Itu apa sih, Kak? Ini adalah wadah yang dimana nanti ketika teman-teman masuk UPJ, berkuliah di UPJ, ketika lulus teman-teman tidak memikirkan mengenai, aduh, aku setelah lulus UPJ, aku ingin kerja di mana ya? Nanti masa aku lulus aku nggak kerja. Nah, kita ada wadahnya, teman-teman. Kita ada wadahnya siap menampung teman-teman jika lulus dari UPJ, teman-teman siap ditampung oleh perusahaan Jaya ini, teman-teman. Gitu. Mungkin kalau di kampus lain itu cuma ada sekitar dua perusahaan yang siap menampung atau 3 dukungan industri, tapi UPJ ini ada 17 dukungan industri yang siap menampung teman-teman ketika lulus dari UPJ untuk bekerja di perusahaan Jaya, teman-teman. Gitu, banyak banget. Mungkin teman-teman sini tidak asing lagi, mungkin di kota Pontianak sendiri atau teman-teman ada yang pernah main ke Jakarta tidak asing lagi dengan logo seperti ini. Ini adalah logo dari Jaya Group, teman-teman. Oke, next. Nah, ini adalah partner nasional kita. Ada dari Filipina, ada dari Amerika, dari Belanda, dari Thailand, Malaysia, Jepang, Cina, Malaysia, Jerman, Myanmar, Singapura. Banyak banget, teman-teman. Pada tahun 2019 sebelum ada pandemi, dari UIT Malaysia, mahasiswa UIT Malaysia datang ke Indonesia untuk minta diajarkan pembuatan font oleh teman-teman kita dari program studi di Cafe dan juga desain produk, teman-teman. Bayangin, teman-teman dari UIT Malaysia, di Cafe dan desain produknya datang ke Indonesia untuk minta diajarkan pembuatan font, teman-teman. Pada tahun yang sama juga, dari UIT Malaysia itu dosennya dari program studi manajemen, dan dosen kita dari manajemen juga itu pertukaran dosen, teman-teman. Jadi dosen UPJ ke Malaysia mengajarkan selama 3 bulan, dosen UIT Malaysia ke UPJ mengajarkan juga selama 3 bulan. Kita pertukaran dosen supaya tahu, oh seperti ini loh culture dosen dari negara lain. Oh seperti ini hal yang diajarkan oleh dari negara lain seperti ini loh, mengenai manajemennya seperti apa. Kita diajarkan selama 3 bulan pertukaran dosen, teman-teman. Oke, next. Keunikan UPJ. Nah, inilah kalau ada kurikulum unggul UPJ. Aku tidak bisa menyebutkan semuanya karena ada kebutuhan waktu. Yang pertama adalah job placement at Jaya Group. Tadi udah aku singgung di sebelumnya, kita ada tempat atau ada wadah ketika teman-teman lulus dari UPJ, kita ada tempat untuk bekerja nantinya. Kita ada wadahnya, teman-teman. Kita ada wadahnya untuk kalian bisa bekerja nanti lulus dari UPJ. Tidak perlu bingung lagi untuk mencari pekerjaan. Gimana sih syaratnya, Kak? Pertama, IPK harus 3,0. Kedua, aktif di kampus. Ikut himah, BPM atau tidak mungkin kalau di SMA atau Pontianak ikut OSIS atau ikut MPK.
Yang ketiga, nah, ada namanya ikut UK atau namanya kalau di Santropos Pontianak itu ekstrakurikuler. Yang keempat, tidak ada namanya catatan primer khusus selama di perkuliahannya. Jika teman-teman udah mengikuti catatannya, teman-teman berhak banget yang namanya untuk bisa bekerja langsung di perusahaan Jaya Group. Yang kedua, ada namanya open to class atau kelas kota. Kalau PJ sini namanya kelas kota disebutnya. Apa sih Kak kota itu? Misalkan contoh, Kak Andika ini dari program studi akuntansi, teman-teman. Gitu. Tapi Kak Andika mau tahu nih, gimana sih cara program studi ilmu komunikasi, public speaking-nya yang baik dan benar seperti apa sih? Kak Andika bisa untuk masuk ke dalam program studi ilmu komunikasi untuk belajar gimana sih cara public speaking. Itu semester 2 ya teman-teman ya. Nanti semester 3-nya Kak Andika boleh juga nih, gimana sih dari program studi manajemen caranya untuk berbisnis, menjadi entrepreneurship. Nanti Kak Andika bisa banget masuk ke dalam manajemen, masuk ke dalam mata kuliah di manajemen, itu untuk yang kelas entrepreneurship. Semester 3-nya, Kak Andika mau tahu nih gimana sih caranya mendesain suatu produk. Kak Andika bisa banget nih masuk ke dalam desain kemasan yang ada di desain produk. Nanti semester 4-nya, Kak Andika boleh banget, aku mau tahu lagi nih, gimana sih caranya program studi arsitektur untuk mendesain suatu bangunan. Nanti Kak Andika bisa banget masuk ke dalam program studi arsitektur untuk masuk ke kelas desain bangunan. Nanti yang terakhir nih, semester 5, dimentok semester 5 teman-teman. Kak Andika pengen coba lagi nih. Kak Andika pengen coba gimana sih dari program studi psikologi untuk membaca minat dari customer, ingin membaca dari psikologis dari orang-orang sekelilingnya Kak Andika, itu bisa banget Kak Andika masuk ke dalam psikologi gitu. Jadi walaupun basicnya Kak Andika itu di akuntansi, tapi Kak Andika bisa untuk memahami semua ilmu yang ada di program studi yang ada di UPJ teman-teman. Gitu. Walaupun Kak Andika dari akuntansi. Kak, apa sih benefitnya Kak dari kelas kota itu? Banyak banget teman-teman. Benefitnya adalah nanti misalkan Kak Andika nih hire pekerjaan di luar perusahaan Giant misalkan. Nah, Kak Andika pasti dilihat nih, oh, Kak Andika ini akuntansi. Tapi ketika misalkan, coba Andika, ada namanya seminar, ada nih namanya presentasi di kantor A misalkan. Kamu jadi presenternya ya. Bisa Pak. Saya dari UPJ sudah mengajarkan dari public speaking. Karena saya udah bisa public speaking, saya bisa untuk menjadi presenter. Jadi gitu teman-teman. Jadi walaupun teman-teman basic di akuntansi, itu adalah benefit-benefit ketika teman-teman kelas kota ini, teman-teman bisa memahami ilmu-ilmu yang ada di UPJ gitu. Dibanding teman-teman Kak Andika yang tidak pernah sama sekali mendapatkan ilmu di luar dari program studinya. Gitu teman-teman. Mungkin di univ-univ lain tidak ada namanya kelas kota ini, di UPJ ada namanya kelas kota ini. Mengembangkan ilmu-ilmu yang ada di UPJ teman-teman. Yang ketiga ada namanya JSDP atau JSDP program. Apa sih Kak? JSDP itu kalau kita sebut adalah hal yang dimana itu bisa melatih skill kita. Mungkin kalau teman-teman dari Santropos Pontianak udah capek kali ya dari SD, SMP, SMA, cuma ngajar buku paket, KKS, PR pulang. Bosan nggak? Bosan banget kan? Ketemu di kelas lagi dengan teman-teman itu lagi teman-teman. Nah, DPJ itu bisa melatih soft skill-nya. Dengan cara apa? Dengan cara magang. Loh, Kak, emang bisa ya kayak aku salah satu udah magang di perusahaan Jaya atau unit-unit UPJ, bisa nggak? Bisa banget. Kak Andika ini. Kak Andika dari Pontianak. Full beasiswa, teman-teman. Kak Andika langsung magang nih di bagian marketing sebagai student ambassador gitu. Kak, apakah Kak Andika dapat salary Kak, dapat gaji? Dapat teman-teman. Tiap bulannya Kak Andika dapat gaji, dapat salary dari UPJ gitu. Kak, boleh nggak sih Kak aku magang nih Kak? Kayak Kak Andika semester 1, tapi aku mau magang nih Kak di bagian keuangan UPJ. Boleh nggak sih Kak? Boleh banget. Kak, aku mau magang nih Kak di bagian perpustakaan UPJ. Boleh nggak sih Kak? Boleh banget. Kak, aku mau magang nih Kak dengan dosen sebagai asisten dosen. Boleh nggak sih Kak? Boleh banget. Itu di awal-awal semester. Nanti di semester 5, kalian boleh magang di perusahaan Jaya atau di luar perusahaan Jaya. Gitu. Kak, apa sih Kak benefitnya Kak untuk magang tersebut? Kan kita udah capek kuliah. Masa magang juga sih Kak? Nah, magang ini nantinya akan melatih skill kalian teman-teman. Yang pertama melatih skill kalian. Yang kedua melatih untuk di mana CV kalian akan penuh. Oh, Andika Indra Valim pernah magang di marketing, pernah magang di bagian keuangan, pernah magang di bagian biro pendidikan, pernah magang dengan asisten dosen, pernah magang di perusahaan Jaya, pernah magang di luar perusahaan Jaya, aktif selama perkuliahannya, ikut tax center atau ikut saham di program studi akuntansi. Nanti CV-nya Kak Andika akan penuh. Pernah ngapain aja selama di perkuliahannya. Dibanding teman-teman Kak Andika dari universitas tidak pernah sama sekali melakukan kegiatan seperti Kak Andika ini. Gitu. Nanti ketika Kak Andika meng-hire kerjaan,
pasti yang akan dilirik duluan adalah Kak Andika. Karena Kak Andika memiliki skill-skill yang dipenuhi dan dibutuhkan oleh perusahaannya. Gitu teman-teman. Itu adalah kelebihan dari namanya JSDP atau JS Development Program. Yang ketiga adalah sertifikasi TOEIC. UPJ ini tidak hanya mengenai lulus terus sudah selesai tuh enggak. Misalkan sudah selesai tuh enggak, tapi kita dibekalkan untuk bisa menjadi insan jaya yang berkualitas dengan cara bisa mendapatkan sertifikasi TOEIC tadi teman-teman. Misalkan contoh Kak Andika. Andika adalah gelarnya nanti Andika Indra Salim Sarjana Akuntansi SAK. Nanti akan ada lagi gelar tambahan di belakang dari SAK tersebut. Jadi UPJ itu untuk sertifikasi ini adalah untuk kelas internasional dan itu adalah gelar tambahan untuk Kak Andika sendiri. Gitu. Kayak contohnya misalkan aku Andri Noviansyah, sarjana manajemen, belakang lagi namanya PMA, Project Management Associate. Itu udah kelas internasional teman-teman. Gitu. Nanti aku ketika aku masuk kerjaan itu yang dilirik banget karena itu udah sertifikasi yang kelas internasional. Dan aku juga mengumpulkan namanya TOEIC aku. Gimana sih pemahaman aku dalam berbahasa Inggris? Gitu. Jadi UPJ itu mempersiapkan menjadi insan jaya untuk nanti bisa berkembang, bisa bersaing di dunia pekerjaan nantinya, teman-teman. Nah, yang lainnya nanti aku akan jelaskan di slide selanjutnya. Oke, ini adalah program studi kita. Kita ada FAB sama FTD. FAB itu apa sih, Kak? FAB itu Fakultas Managerial Bisnis, FTD itu Fakultas Teknik dan Desain. FAB itu ada dari manajemen, psikologi, akuntansi, juga ilmu komunikasi. Untuk FTD sendiri, kita ada dari arsitektur, yang sipil, desain komunikasi produk, informatika juga sistem informasi. Kak, aku dari IPA nih, Kak. Pengen deh, Kak, aku ngambil ke akuntansi kayak Kak Andika. Bisa nggak sih, Kak? Bisa banget, teman-teman. Kak, aku dari IPA nih, Kak, pengen ngambil ke manajemen. Bisa nggak sih, Kak? Bisa banget, teman-teman. Kak, aku dari IPS nih, Kak, misalkan katakan. Aku pengen ngambil ke dalam arsitektur, aplikasi sipil, atau desain produk, bisa nggak sih, Kak? Bisa banget, teman-teman. UPJ itu tidak pengaruh untuk IPA maupun IPS-nya. Kalian boleh memilih. Karena UPJ itu diajarkan dari awal sampai teman-teman bisa berkembang bareng, bisa lulus bareng, bisa memahami ilmu yang ada di UPJ, teman-teman. Jadi nggak ngaruh banget dari IPA maupun IPS, boleh masuk dalam proposisi yang kalian inginkan. Gitu, teman-teman ya. Next lagi, Kak Dika. Nah, ini adalah praktikum lab kita, dan juga ada kelompok diskusi. Next lagi, Kak Dika. Nah, ini adalah laboratorium hidup kita. Di UPJ itu semua program studi kita namanya laboratorium hidup. Nah, ini contohnya. Ini adalah program studi dari teknik sipil. Dia terjun langsung ke lapangan seperti apa sih pembuatan suatu bangunan itu. Gitu, teman-teman. Jadi mereka tidak di kelas aja, tidak teori aja itu tidak. Karena kan sekarang kan di zaman sekarang ketika teori aja kan tidak realitas, tidak relate dengan yang nyata ketika di lapangannya. Gitu. Nah, UPJ memiliki hal itu. UPJ untuk kelas teorinya itu hanya sekitar 20%, teman-teman. Gitu. Sisanya adalah kelas untuk yang namanya prakteknya seperti apa. Dan itu di bawah itu ada senior kita, mereka lulus dari UPJ, 2 minggu lulus dari UPJ, 2 minggu setelah sudah mereka sudah tarik ke Jaya Property, teman-teman. Gitu. Mereka sudah tarik ke Jaya Property untuk bisa bekerja di perusahaan Jaya Property. Nah, sebelah kanan itu yang atas itu Bapak Ciputra. Mungkin teman-teman nggak asing lagi dengan namanya Markus Gideon, pemain bulu tangkis. Kevin Sanjaya, Jonathan Christine, April Rahayu, Gracia Poli, Suzy Susanti. Ya kan teman-teman? Mungkin kalau ibu gurunya Budi Hartono, Susanti, mungkin nggak asing lagi dengan nama-nama tersebut. Itu adalah atlet-atlet kita dari PB Jaya Raya, teman-teman. Pusat Bulu Tangkis Jaya Raya yang saat ini berkancah di internasional dan ranking dunia itu untuk membanggakan Indonesia. Awal mulanya mereka diasuh, dibina, untuk latihannya di PB Jaya Raya. Mereka adalah atlet kita, atlet Jaya Raya yang saat ini berkembang, saat ini bisa untuk membanggakan Indonesia di kancah bulu tangkis, teman-teman. Hebat banget mereka, teman-teman. Bisa untuk ranking 1 dunia di kancah internasional bulu tangkis. Next lagi. Ini kelas open to all, yang aku jelasin di slide sebelumnya. Kita ada 5 tema urban development, urban growth, urban society,
urban culture, dan juga urban the future. Kita lakukan 10 program studi yang ada di UPJ dan juga tersedia 100 jenis kategori di bawah kategori urban. Bapak Nadiem Makarim, teman-teman, baru menyelesaikan kas kota ini pada tahun 2020. Tapi UPJ sudah menyelesaikan ini pada tahun 2011. Berarti dengan kata lain, idenya UPJ itu telah dulu dari Bapak Nadiem Makarim, teman-teman. Telah lebih dulu dari Bapak Nadiem Makarim. Bapak Nadiem Makarim baru pada tahun 2020, tapi UPJ sudah tahun 2011 sudah menyelesaikan namanya kelas kota ini. Next lagi kan, Dika? JLP, Jaya Launchpad. Kita sejak tahun pertama, teman-teman bisa banget bergabung ke dalam JLP ini, bekerja sama dengan pertama, Women Community, kedua, Excellent Business Incubator, dan tiga adalah Foundation. Linknya, karena di UPJ ini selain kita pintar dalam promosi kita, pintar dalam pilihan perkuliahan kita, tapi kita juga ditargetkan untuk menjadi suatu entrepreneurship di dunia yang saat ini apapun itu dibisniskan, teman. Baju aja dibisniskan, minuman aja dibisniskan, makan aja dibisniskan. Maka dari itu UPJ Jaya Launchpad sendiri kita ditargetkan untuk mahasiswanya itu menjadi insan jaya, entrepreneur muda yang bisa berkancah, yang bisa bersaing di dalam bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Gitu, teman-teman. Next lagi. Nah, ini adalah alumni kita. Di UPJ itu tidak ada namanya ikatan dinas, teman-teman. Jadi teman-teman boleh banget nih men-challenge diri kalian, mengeksplor diri kalian bekerja di luar perusahaan jaya tadi yang udah aku singgung di slide sebelumnya. Seperti kakak-kakak ini, teman-teman nggak asing lagi dengan namanya Kak Donita, Kak Dinda, kerja kantor Grab, Kak Urin, kerja kantor Shopee, Kak Anesfer, kerja di Trans TV, Kak Muski, kerja di Tokopedia, dan juga Kak Monteman kerja di Ogilvy. Ogilvy ini adalah entertainment yang sekarang kantornya ada di New York, teman-teman. Itu. Nah, UPJ ini tidak ada namanya ikatan dinas, teman-teman boleh banget men-challenge diri kalian, ingin bekerja di perusahaan mana, itu boleh banget, teman-teman. Gitu. Tapi UPJ ada wadahnya untuk bisa kalian bekerja nanti lulus dari UPJ. Nah, kita masuk ke dalam beasiswa, teman-teman. Nah, ketika ada hal yang penting, teman-teman boleh catat, boleh screenshot dalam beasiswa ini, mungkin adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh kalian. Tadi udah aku singgung sebelumnya, Kak Andika terima di UPJ, masuk UPJ, full beasiswa 100% dari UPJ. Bisa dilihat di kolom komentar, itu adalah redaksinya, teman-teman. Next lagi, tab lagi, Kak Andika, satu lagi. Nah, ini adalah beasiswa prestasi jaya. Di slide sebelumnya, Kak Andika. Nah, ini adalah beasiswa prestasi jaya. Kita ada namanya prestasi akademik, 3 besar sekolah menengah atas tinggi. Kak, kok 3 besar aja sih, Kak? Kenapa nggak 5 besar, Kak? Aku kasih deh ke SMA 1 Polres Pontianak 5 besar sekolah menengah atas tinggi, baik IPA maupun IPS, selama SMA-nya. Itu teman-teman boleh banget meng-apply beasiswa untuk prestasi akademik. Itu adalah beasiswa free 4 tahun kuliah di UPJ, teman-teman. Gitu. Sekali lagi free 4 tahun kuliah di UPJ. Kak, bagaimana Kak emangnya beasiswa prestasi olahraga, prestasi seni budaya, prestasi sains, apakah itu free 4 tahun kuliah juga Kak di UPJ? Iya. Semua beasiswa ini ada beasiswa free 4 tahun kuliah di UPJ, teman-teman. Sekali lagi, free 4 tahun kuliah di UPJ. Kak, tingkat provinsi nasional dalam beasiswa free 4 tahun kuliah ini, dalam beasiswa prestasi jaya, teman-teman. Next lagi, Kak Dika. Nah, Kak, apakah hanya itu aja, Kak? Tidak. Kita ada lagi, ada namanya beasiswa OPJ untuk negeri, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini yang pernah menjabat sebagai inti OSIS, mungkin banyak banget ya, karena SMA 1 Polres ini aku pernah datang ke SMA 1 Polres, dan itu adalah siswa-siswinya sangat aktif banget. Aku pernah datang ke sana sekitar 2 tahun yang lalu, belum pandemi, aku datang ke sana, itu siswa-siswinya aktif banget, dan UPJ juga mengadakan ikut expo di sana juga, sangat aktif banget, banyak banget mereka kejuaraannya, banyak banget mereka OSIS-nya, inti OSIS-nya itu banyak banget prestasi-prestasinya. Ini adalah besok OPJ untuk teman-teman. Nah, jadi teman-teman yang pernah menjadi inti OSIS, di sini ada bacaan 3 pengurus inti. Aku kasih deh ke SMA 1 Pontianak karena Bu Yulinya sangat baik ke aku. Aku kasih deh 4 pengurus inti OSIS, gitu teman-teman. Baik OSIS ataupun MPK sebagai ketua, wakil, sekretaris bendahara. Jika teman-teman memang mengikuti persyaratannya sebagai 1 periode sebagai inti OSIS, Kak, aku inti OSIS di kelas 11, Kak. Boleh nggak sih, Kak? Boleh.
Kak, aku inti OSIS di kelas 10 Kak, boleh nggak sih Kak? Boleh. Kak, aku inti OSIS di kelas 12 Kak, boleh nggak sih Kak? Boleh. Selama teman-teman satu periode sebagai inti OSIS, teman-teman berhak juga mendapatkan free 4 tahun kuliah di UPJ teman-teman. Sekali lagi, free 4 tahun kuliah di UPJ teman-teman. Ayo, teman-teman inti OSIS, di-apply beasiswanya. Ini adalah beasiswa yang dimana tidak datang 2 kali kesempatannya. Ini adalah beasiswa OSIS yang mungkin di universitas lain tidak ada yang namanya beasiswa untuk OSIS. Yang menghargai kinerja OSIS, yang menghargai gimana untuk OSIS bekerja. Di UPJ kita menghargai di mana OSIS itu bekerja untuk SMA-nya teman-teman gitu. Nah, Kak, sebelah kanan ada desain produk Kak. Sama IPMD juga ASAK. ASAK itu apa sih Kak? ASAK itu ayah sekolah, ayah kuliah teman-teman. Itu untuk yang beragama Katolik. Loh Kak, UPJ ini memang hanya untuk agama Katolik aja Kak ya? Apa UPJ ini untuk Katolik aja Kak? Enggak. Kita semua agama ada, baik Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Katolik, dan juga lainnya, ada semua di UPJ. Tapi untuk saat ini yang bekerja sama dengan UPJ ini baru yang beragama Katolik dari paroki teman-teman. Mungkin di tahun depan itu ada agama lain yang bisa bekerja sama dalam beasiswa di UPJ teman-teman. Sama juga di desain produk, IPMD juga ASAK inilah bisa free 4 tahun kuliah di UPJ teman-teman. Sekali lagi, free 4 tahun kuliah di UPJ teman-teman. Tidak perlu lagi memikirkan namanya penunjang perkuliahannya. Orang tua kalian tidak perlu lagi setiap semesterannya, tidak perlu lagi untuk memikirkan untuk biaya perkuliahannya. Itu ditunjang oleh dibiayai oleh UPJ, teman-teman memikirkan untuk biaya akomodasi, tempat tinggal juga untuk yang namanya sehari-harian teman-teman. Kak, gimana Kak tempat tinggal di UPJ Kak, kos-kosannya? Itu persis kampus kita ada namanya Yutan House teman-teman. Jalan sekitar 2 menit aja itu udah nyampe ke dalam Yutan House teman-teman. Udah nyampe ke dalam kamar kalian. Gitu teman-teman. Itu jalan 2 menit aja nyampe ke dalam Yutan House. Kak, aku nggak mau deket banget UPJ nih Kak. Bisa nggak sih Kak di sekeliling UPJ kos-kosannya banyak banget teman-teman. Nanti teman-teman WhatsApp aku aja untuk nanya-nanya tentang kos-kosannya atau dormitorinya. Aku punya banyak banget list-list yang dimana teman-teman bisa untuk ngekos di sekeliling OPJ atau ngekos di Yutan House yang depan persis kampus kita. Itu teman-teman. Kak, bagaimana Kak mengenai keamanannya? Sangat terjamin banget teman-teman. Di Yutan House sendiri itu keamanannya itu sangat terjamin banget. Itu di jam 9:30 udah ditutup semuanya. Kita kan di UPJ itu ada jalan khusus teman-teman. Kita UPJ itu mau bikin jalan khusus untuk jalan umum, tapi kita 9:30 udah ditutup semua jalannya. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi untuk mengenai keamanannya. Kak, bagaimana mengenai kamarnya Kak? Apakah dicampur Kak laki-laki dan perempuan? Tidak. Laki-laki sebelah kiri, perempuan sebelah kanan. Gitu teman-teman. Jadi tidak dicampur untuk kos-kosannya laki maupun perempuannya. Jadi misalnya teman-teman ingin ada videonya, ada fotonya, teman-teman tinggal WhatsApp aku aja mengenai kos-kosan ada di UPJ. Gitu teman-teman ya. Next lagi. Inilah program khusus pendaftaran gelombang 1 potong pangkal 50% teman-teman. Sampai tanggal 30 November deadline-nya teman-teman registrasinya. Apa aja sih Kak yang dapat untuk potongan gelombang 1 ini? Ini untuk yang reguler teman-teman ya. Untuk reguler. Next lagi Kak Andika. Uang pangkal UPJ itu normalnya 20.500 teman-teman. Tapi ketika teman-teman daftar di reguler, November, gitu teman-teman. Kak, itu ada sejauh 3 apa sih Kak? Ada rapot, tingkat kelas, juga USN. Nah, teman-teman boleh banget nih, misalkan yang reguler. Rapot terus juga nih Kak, tapi aku pengen ikutan peringkat kelas Kak. Aku ranking 10 besar selama aku di SMA. Aku nggak pernah keluar dari 10 besar. Bisa nggak sih Kak? Bisa banget teman-teman. Gitu. Nah, misalkan nanti rapot kalian nih, kita hitung. Misalkan di angka 7 juta. Gitu, 7 juta sekian. Tapi misalkan ranking kamu itu di angka 1 sampai 5, itu cuma bayar sekitar 3 juta aja. Gitu teman-teman. Kita memilih yang biaya paling terkecilnya. Misalkan lagi contoh 7 juta. Tapi teman-teman ikut USM nih. Dapat yang grade A, teman-teman tanpa biaya apapun. Misalkan dapat yang grade B, itu hanya bayar sekitar 5 juta aja untuk uang pangkalnya. Sekali masuk teman-teman, itu untuk dibayarkan sekali aja. Kak, bagaimana Kak mengenai SPP sama SKS-nya? Itu dibayarkan di bulan depannya teman-teman. Misalkan teman-teman daftar nih, sekarang daftar juga nih, misalkan hari ini daftar di UPJ. Terus nanti teman-teman akan mengikuti namanya tes USM itu di minggu depan. Di antara Senin sampai dengan Sabtu.
gitu teman-teman. Nanti keluar tes USM-nya, teman-teman akan dapat yang namanya offering letter untuk biayanya berapa. Nanti teman-teman bayar di sebelum dia akhir November, nanti di SPP sama SKS-nya itu dibayar di bulan depannya lagi. Gitu teman-teman. Kak, bagaimana ketika aku udah bayar semuanya Kak, uang pangkal udah bayar, SPP SKS udah bayar, tapi aku pengen coba dulu nih Kak ikut USM, ikut SMPTN atau SMPTN di Indonesia Kak, di PTN Indonesia. Bisa nggak sih Kak? Bisa banget teman-teman. Di sini adalah pasar satu yang bekerja sama PTN-PTN di Indonesia, bekerja sama dengan UPJ, di bawah itu ada IPB sampai dengan ke Airlangga. Misalkan contoh ada yang namanya si Octavian Wiranata. Misalkan contoh. Nah, Octavian ini ikut yang jalur SMPTN di UGM. Keterima nih Octavian ini. Nah, Octavian ini berhubung Octavian udah kasih ke UPJ 1% seluruhnya biaya tadi, kita akan kasih lagi ke Octavian 1% lagi biaya yang udah dikasih ke UPJ, ke Octavian semuanya. Gitu. UPJ itu tidak ada namanya potong biaya admin itu tidak ada teman-teman. Gitu. Mungkin kalau kampus lain dipotong 80%, 90%, 75%, tapi UPJ tidak. Gitu. Selagi teman-teman mengirimkan bukti secara nyata, teman-teman terima di PTN-PTN yang di bawah ini. Dari IPB sampai dengan Erlangga. Misalkan teman-teman ada namanya si William Alexander terima di IPB nih. Nanti uang dikasih ke UPJ akan kasih lagi ke William. Hari itu juga langsung transfer. 100% semuanya langsung transfer semuanya. Begitu teman-teman. Jadi UPJ tidak ada namanya untuk biaya angusnya, biaya dipotongnya tidak ada sama sekali teman-teman. Kak, tadi kakak nyebutin beasiswa di awal. Bisa nggak sih Kak di kelas reguler dapat beasiswa juga? Bisa banget teman-teman. Selagi teman-teman itu IPK 3,5 tiap semesterannya, teman-teman bisa dapat beasiswa free SPP tiap semesterannya. Gitu teman-teman ya. Minimal 3,5. Kak, bagaimana Kak? Misalkan semester 5 nih Kak, dari 1 nyampe 5, 3,5, tapi semester 6 turun nih Kak, 3,4. Apakah dicabut Kak beasiswanya? Enggak. Kita tetap mempertahankan kalian untuk bisa menjaga beasiswanya atau menaikkan beasiswanya untuk jadi 3,5 lagi. Gitu. Jadi UPJ ini ketika turun dari 3,5 misalnya 3,4 itu tidak langsung cabut beasiswanya, tapi ya ditanya dulu, di interview dulu ada masalah apa, apakah ada masalah internal atau masalah eksternal sehingga IPK turun. Gitu. Kita tetap mempertahankan IPK kalian untuk teman-teman bisa menaikkan lagi IPK-nya. Gitu teman-teman. Syaratnya adalah IPK di atas 3,5 teman-teman. Dapatkan free biaya SPP setiap semesterannya. Teman-teman tinggal memikirkan untuk biaya SKS-nya aja tiap semesterannya. Oke teman-teman ya. Next lagi. Nah ini adalah untuk yang early bird. Mungkin teman-teman sini ada sanak keluarganya yang kelas 11. Kita udah buka pendaftaran juga. Tanggal 2 Januari sampai tanggal 30 Juni. Sama juga full beasiswa, potongan 85% juga 30% teman-teman. Next lagi. Teman-teman. Gitu. Kak, gimana sih Kak berkas-berkasnya Kak? Apakah itu pusing Kak? Apakah itu banyak Kak? Tenang. Nanti setelah adanya expo ini, kita akan membuat grup besar teman-teman di WhatsApp. Aku dan Kak Andika akan menginvite kalian di grup besar itu, di grup WhatsApp itu kita akan menginformasikan terkait berkas-berkas yang dikumpulkan, terkait beasiswa, terkait event-event apa saja yang ada di UPJ. Aku akan nge-share semua informasi yang ada di UPJ. Bahkan Kak Andika sendiri pun akan testimoni gimana bisa mendapatkan beasiswa yang bisa ada di UPJ ini teman-teman. Gitu. Nanti berkas-berkasnya, informasinya akan aku share di grup WhatsApp yang akan aku undang teman-teman semuanya. Gitu teman-teman ya. Nah, di sini ada namanya formulir pendaftarannya di www.upj.ac.pmb teman-teman. Sangat mudah banget teman-teman untuk pendaftarannya. Karena saat ini UPJ Expo di SMA Santo Paulus Pontianak, kakak kasih untuk formulir pendaftarannya adalah free formulir pendaftaran teman-teman. Dengan harga normal itu 200.000, tapi untuk khusus untuk SMA Santo Paulus Pontianak, sangat bangga banget teman-teman bisa mendapatkan free formulir pendaftarannya. Teman-teman tidak perlu bayar untuk pendaftarannya. Tidak perlu teman-teman. Nanti ketika teman-teman udah daftar ke UPJ untuk pendaftarannya, teman-teman tinggal WhatsApp aku aja, Kak, aku udah daftar nih Kak di UPJ. Nanti akan aku urus langsung ke bagian admisi. Gitu. Dan biasanya nanti sekitar 2-3 hari kerja, ini kan hari Sabtu ya. Nanti mungkin dari Senin atau hari Rabu, teman-teman akan mendapatkan namanya email balasan dari admisi UPJ. Itu. Di situ memang tertulis untuk pengiriman atau transfer biaya 200.000. Itu harus diabaikan saja teman-teman ya. Karena hari ini khusus untuk SMA Santo Pontianak itu dapat free formulir pendaftarannya. Teman-teman cukup untuk mengirimkan berkas-berkas yang diperlukan oleh tim admisi kita. Gitu, teman-teman tidak perlu membayar transfer, teman-teman cukup untuk mengirimkan berkas saja ke dalam admisi kita.
Teman-teman, nah sekali lagi, untuk pendaftarannya adalah free formulir pendaftaran, teman-teman. Kak, aku ingin daftar nih, Kak, di hari Senin, Kak. Bisa nggak sih, Kak? Boleh banget. Kak, aku ingin daftar nih, Kak, di hari Rabu. Itu hari ulang tahun aku. Boleh nggak sih, Kak? Boleh banget. Selagi teman-teman ini siswa-siswi SMA 1 Plus Pontianak, teman-teman mendapatkan free formulir pendaftaran, teman-teman. Keren banget ya, teman-teman ya. Next lagi. Ini ada sosial media kita, Instagram, YouTube, Twitter, hingga Facebook. Dan teman-teman bisa banget kepoin di Instagram kita. Banyak sekali event-event, banyak sekali informasi dalam Instagram kita, sosial media kita banyak banget, teman-teman. Kalau pandemi ini, UPJ tidak hanya diam saja, tapi UPJ melakukannya semuanya untuk online semua, teman-teman. Kayak misalkan tadi seminar itu di offline, sekarang di online. Bahkan banyak banget dari tempat-tempat lain yang ingin seminar di UPJ itu sampai ngantri, teman-teman. Kita untuk seminar di UPJ itu tidak kita yang mencari seminarnya, tapi sebenarnya mencari kita, teman-teman. Setiap harinya kita di UPJ ada yang namanya seminar, teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Teman-teman kepoin aja di sosial media kita, di Instagram, YouTube, Twitter, juga ada Facebook kita, teman-teman. Next lagi. Nah, ini adalah kontak personal kita. Ada sendiri Kak Andri, ada Kak Randri. Kak Randri tidak bisa karena Kak Randri lagi sakit. Dan juga yang terakhir ada Kak Andika, teman-teman. Alumni dari SMA 1 Polus Pontianak. Nanti kita akan menginvite kalian di grup besar. Nanti kita akan menginformasikan terkait apa ada di teman-teman. Teman-teman klik saja www.upj.pmd, teman-teman. Free formulir bisa free siswa, teman-teman. Yang itu saja, dan silakan ajukan pertanyaannya. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi yang aku tulis di kolom komentar. Dan jika ada yang bertanya, tulis juga di kolom komentar atau di unmute untuk pertanyaannya. Terima kasih semuanya. Bisa di stop share? Oke. Oke, sudah nih penjelasan dari Kak Andri tadi ya. Saya ini tadi dengarnya saya langsung pengen nanya. Kalau guru SMA Santo Paulus boleh nggak nih, dapat nggak nih free 4 tahun kuliah gitu kan. Dan tadi saya setelah mendengar free 4 tahun kuliah ini, saya sendiri jadi semangat ya. Apalagi anak-anak ya. Betul banget Ibu. Kita ada namanya program free 4 tahun kuliah. Itu memang yang dimana dari awal berkuliah, boleh teman-teman tanpa biaya apapun, Bu. Gitu. Kayak Kak Andika ini. Kak Andika hebat banget, Kak Andika di Santo Paulus Pontianak. Waktu itu Kak Andika itu interviewnya di sana, Kak Andika ya, di Hotel Neo itu ya. Bareng sama Kak Efrem. Tahu Kak Efrem? Iya. Ya, Kak Efrem, Kak Felin, dari juga sama juga. Pokoknya aku dari UPJ itu Santo Paulus Pontianak itu ada sekitar 5 sampai 6 anak gitu, UPJ. Semuanya dapat free 4 tahun kuliah semua. Gitu, teman-teman. Tuh, dengar tuh. Ini bukan hanya sekedar iming-iming ya, tapi benar-benar ada buktinya bahwa oh ada kakak kelas kalian yang free kuliah di sana 4 tahun. Ayo yang mau bertanya silahkan bertanya. Mungkin tanya Kak Andika tips-tipsnya apa, atau oh udah free nih kakak nih, keluar biaya apa aja selain untuk kuliah di sana. Boleh tanya-tanya anak-anak. Atau Andika boleh share sedikit lah pengalamannya di sana biar makin menarik adik-adik kelas kamu ya untuk masuk ke sana. Boleh Kak Andika di testimoni? Gimana bisa mendapatkan beasiswanya? Prosesnya seperti apa? Boleh di testimoni Kak Andika? Dulu sih sebelum pandemi ya, kan aku rencananya mau kuliah di Untan, ambil akuntansi juga. Nah, pas awal masuk kelas 12 semester 2, itu ada kegiatan expo di Santo Paulus. Nah, kebetulan banyak kampus yang melakukan presentasi, banyak juga kampus yang buat aku tertarik. Nah, lalu nggak salah itu di hari Kamis ya. Nah itu UPJ datang untuk presentasi, itu ada Kak Andri dan Kak Kamila, dan menawarkan program beasiswa juga. Nah, waktu itu aku mikir kan, aku coba-coba lah untuk mengapply beasiswanya. Nah, dengan mengisi form pendaftaran, lalu mengumpulkan berkas seperti raport dari semester 1 sampai 5, lalu meminta surat keterangan bukti ranking dari tata usaha teman-teman. Nah, setelah itu, aku mengumpulkan berkasnya ke Kak Andri, dan keesokan harinya itu ada sesi interview atau sesi wawancara teman-teman. Jadi aku sehabis
pulang sekolah dari SMA Santo Paulus, aku bersama Kak Efrem langsung ke Hotel Neo untuk datang mengikuti sesi wawancaranya, teman-teman. Nah, pada saat sesi wawancaranya itu, eh, bagi aku pertama kali ya itu, dan sangat, maksudnya itu ya pertama kali pasti grogi lah teman-teman, demam panggung. Nah, tapi aku bisa melewati itu semua. Untuk pertanyaan dari sesi wawancaranya itu, aku waktu itu ditanya seputar UPJ dan mengapa mengambil program studi ini. Oke, seperti itu. Lalu setelah sesi interview, kita ada makan-makan sebentar dan ngomong-ngomong. Lalu setelah itu kami pulang ke rumah kan. Nah, keesokan harinya itu langsung diumumkan hasilnya. Dan waktu itu aku dinyatakan lulus. Nah, meskipun dinyatakan lulus itu belum resmi ya teman-teman. Teman-teman nanti akan dikirimin surat perjanjian atau surat kontrak beasiswa. Full 100% di UPJ, teman-teman. Jadi seperti itu. Iya, bener banget teman-teman. Ada Kak Efrem, Kak Andika, Kak Evelyn, Kak Carlos, banyak banget dari Santo Paulus Bantek. Bahkan Kak Evelyn sendiri, mungkin teman-teman ada yang mengenal Kak Evelyn, itu nanti di minggu depan itu Kak Evelyn akan datang ke Jakarta, akan ngekos di Yuton bersama ibunya, teman-teman gitu. Kak Evelyn dari Santo Paulus Pontianak. Iya. Itu. Tuh, Boleh teman-teman jika ada yang anak-anaknya. pertanyaan? Karena ini beasiswanya dia tidak hanya untuk yang berprestasi ya, dari dia keanggotaan aktif di sekolah maupun olahraga ya, banyak cara untuk mendapatkan beasiswanya. Ini kesempatan ya buat anak-anak ya. Lalu kita lihat di kolom chat nih, ada yang bertanya dari Nicholas nih Kak. Iya, bener banget, Bu. Halo, Kak. Tadi ada satu bidang beasiswa itu OSIS inti. Apakah benar kalau mendapatkan beasiswa 100%? Benar, teman-teman. EPK-nya juga harus tetap bertahan di tidak, teman-teman. Jadi untuk yang beasiswa tersebut, itu teman-teman cukup untuk mengikuti persyaratannya itu dengan misalkan inti OSIS. Nanti teman-teman yang pertama minta dulu nih sebagai bukti teman-teman sebagai inti OSIS di SMA Pontianak. Minta ke guru BK-nya atau ke TU-nya, terus teman-teman kirim rapotnya. Dan untuk IPK-nya itu tidak untuk ditahan 3,5 itu enggak gitu. Yang penting teman-teman itu selama di SMA-nya sebagai inti OSIS. Itu teman-teman ya. Oke. Ada lagi yang bertanya? Terima kasih ya Nicholas ya. Yo, siapa lagi? Mungkin mau nanya beasiswa jalur yang lain lagi. Ada lagi nih Bu. Nah, ini ada Stefani. Silakan. Ini dari yang 10 misalnya kelas 10 sekian ya. Untuk yang reguler atau yang paralel? Kalau yang paralel itu 5 besar paralel gitu. Misalkan di sini ada namanya Stefani, itu mungkin katakanlah kelas IPA, 5 besar paralel. Tapi kalau untuk yang ranking itu untuk yang reguler itu tidak keluar dari ranking 10 besar di kelasnya. Gitu teman-teman ya. Jadi ada dua perbedaan. Yang pertama yang paralel itu tidak keluar dari 5 besar di paralelnya, satu sekolah berarti ya. Di IPA maupun di IPS. Kalau yang reguler itu tidak keluar dari 10 besar di ranking kelasnya. Gitu. Misalkan kelas 10 semester 1 ranking 3, kelas 10 semester 2 ranking 8, itu enggak apa-apa. Betul. Misalkan teman-teman tidak keluar dari zona 10 besar ranking di kelasnya. Itu teman-teman ya. Terima kasih untuk Stefani pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Yo, silakan lagi. Oke, sembari untuk yang bertanya, aku ingin infokan lagi, kita UPJ itu akan datang ke kota Pontianak, tapi sebelum itu kita akan datang dulu ke kota Singkawang. Loh Kak, kok Singkawang dulu sih Kak, nggak Pontianak? Iya teman-teman. Jadi di Kalimantan Barat itu tidak hanya dari Pontianak saja yang kuliah di UPJ, bahkan sampai ke Ampur Pemangkat teman-teman. Gitu, bahkan sampai ke Sambas gitu. Dari siswa Sambas ke UPJ. Juga di tanggal 14 hari Minggu, tanggal 14 di Singkawang. Nanti tanggal 17-nya aku ke Pontianak, tanggal 18-nya, tanggal 19-nya aku akan mengadakan
information di kopi Janji Jiwa di Jalan Purnama. Tuh, teman-teman. Itu teman-teman nanti akan aku share mengenai flyer dan juga mengenai registrasinya. Gitu teman-teman ya, nanti akan aku share. Di jam berapa, Kak? Di jam 3 sampai di jam 6. Gitu teman-teman. Itu batas waktunya. Tapi Kak, apakah aku boleh Kak nanti misalkan di jam-jam 5:30 aku pulang? Boleh kok. Gitu. Pokoknya kita di stay di sana itu jam 3 sampai jam 6. Gitu, Ada teman-teman ya. pertanyaan dari Felix Irfan ya, kalau misalkan pernah menjadi OSIS di sekolah lama, apakah bisa mengambil beasiswa OSIS? Oh, maksudnya di SMP kali ya? Kalau untuk ini OSIS sendiri itu adalah untuk yang di SMA-nya. SMA-nya ya. Iya. Iya benar. Oke, ada lagi yang bertanya. Teman-teman jangan lupa ya mengisi link absensi yang udah aku share di kolom komentar. Ini kayaknya kalau dari pertanyaan anak-anak saya kayaknya sangat tertarik ya dengan beasiswanya itu ya semua ya. Iya, Bu. Bener banget. Oke, ada nanya nih ke aku, Bu, ke dalam, maksud saya SMA lama saya soal saya pindahan. Oh, kamu SMA mana? Iya, berarti harus minta surat dengan SMA sebelumnya. Apa? SMA CD. Oke, coba nanti minta aja dulu ke guru BK-nya di SMA-nya ya. Gitu. Berarti kamu pindahan nanti. Pindahan, tapi tetap minta surat dari SMA sebelumnya ya. Iya, betul Ibu. Di sini ada yang nanya Bu ke DM aku, ke message aku. Kak, bagaimana Kak mengenai dormitory atau kos-kosannya mengenai harganya Kak? Oke. Karena di Pontianak sendiri itu kan kota besar teman-teman ya. Sama juga di Jakarta juga kota besar. Itu tidak jauh kok teman-teman untuk kos-kosannya. Kita untuk yang udah full AC, kamar di dalam, untuk meja belajar sama tidur itu di angka kalau di lingkungan UPJ ya, bukan di depan persis UPJ, bukan di Juton, itu sekitar angka 800.000 sampai dengan 1,3 gitu. Tapi kalau di Juton sendiri itu dari angka 1 juta sampai dengan angka 1,6 gitu. Kak, itu apakah boleh Kak di Juton sendiri itu nanti aku dengan misalkan contoh ini ada namanya Angelika sama dengan si Selfie. Kak boleh nggak sih Kak? Aku bareng sama Selfie nih Kak, kos di Juton. Boleh nggak sih Kak satu kamar berdua? Boleh banget teman-teman. Gitu. Dan juga Kak bagaimana Kak mengenai kemana? Sebelah kiri untuk yang laki-laki, sebelah kanan untuk yang wanita. Jadi tidak dicampur untuk laki maupun wanitanya. Gitu. Sekali lagi untuk harganya itu tidak jauh berbeda dengan di kota Pontianak. Pontianak kan kota besar juga teman-teman ya. Ada lagi nanya nih dari Firman Halim. Kak tadi dari Kak tadi untuk maba itu udah bisa magang tempat sponsor kah? Oke. Jadi untuk maba itu boleh banget teman-teman. Teman-teman boleh magang itu bukan sponsor teman-teman. Yang tadi di perusahaan Jaya itu bukan sponsor, tapi itu adalah keluarga kita. Gitu, keluarga perusahaan Jaya. Gitu. Mungkin kalau teman-teman datang ke Jakarta, datang ke Tangerang, tidak asing lagi dengan namanya Jaya Group. Itu adalah keluarga kita. Keluarga perusahaan Jaya. Itu bukan sponsor teman-teman ya. Mungkin kalau univ lain ada namanya sponsor teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga dapatin informasi univ lain, mereka nyebut adalah sponsor. Tapi itu tidak. Kalau di UPJ adalah keluarga kita. Gitu. Keluarga perusahaan Jaya itu boleh banget teman-teman. Magang di perusahaan-perusahaan Jaya yang ada di Indonesia. Lagi nih dari Stefani. Kak, untuk beasiswa 100% beasiswa full, persyaratannya yang paling penting apa Kak? Oke. Contoh misalkan kalian itu ke dalam prestasi akademik. Berarti kan yang tadi yang paralel. Teman-teman minta nih ke Bulusi nih, misalkan minta ke Bulusi untuk bukti ranking paralelnya gitu. Yang kedua, teman-teman mengumpulkan untuk rapotnya. Yang ketiga, teman-teman minta juga ke dalam TU atau BK bahwa teman-teman benar siswa-siswi aktif di SMA 1 Pontianak. Gitu. Siswa-siswi yang bukan aktif dalam kategori aktif dalam SMA-nya ya, itu yang menyatakan teman-teman benar-benar dari SMA 1 Pontianak, gitu keterangannya. Misalkan contoh Stefani menyatakan adalah siswa tersebut adalah benar dari SMA 1 Pontianak, gitu. Yang keempat, teman-teman mengirimkan namanya CV teman-teman, gitu. CV-nya apa aja sih Kak? Kayak biasa aja teman-teman, nama, asal sekolah, terus juga apa kelebihan kekurangannya, gitu. Kalian ceritakan saja CV teman-teman, gitu. Misalkan teman-teman akademik, kalian ceritakan saya akademik semester 1 itu di kelas 10 itu di ranking segini gitu. Kelas 11 ranking segini, ceritakan saja di CV tersebut gitu. Bagaimana Kak yang mengenai sains dan budaya? Sama juga teman-teman.
teman-teman mengirimkan bukti-bukti sertifikat, dikumpulkan sertifikatnya sebanyak-banyaknya, di-scan aja, dikirimkan ke kita untuk dijadikan PDF. Gitu, untuk yang sertifikatnya. Nanti akan aku infokan kok untuk yang berkas-berkas yang perlu teman-teman siap. Gitu ya. Oh, banyak banget nih yang dari nanya ke DM aku. Oke, Nicholas dulu ya. Oke, Nicholas, tadi si Stefan. Terima kasih, Tiffany. Ini Nicholas. di atas Tiffany nih ada Dovlinson yang belum Oh, dibaca. ada lagi ya? Oke, tadi di atas Tiffany. Oh, Ada iya. juara umum akademik perangkatan itu bisa apa tidak ya sebagai salah satu jalur beasiswa. Oke, untuk itu di-apply dulu saja. Itu mungkin teman-teman dulu aja, teman-teman langsung daftar dulu aja sekarang juga. Ya, untuk pendaftarannya selagi semua itu udah free formulir pendaftaran gitu ya. Terima kasih Dovlin. Ada lagi nih yang nanya ke aku, siapa ya? Nicholas. Halo Kak, untuk melihat program jurusan kuliah bisa dilihat di mana ya? Oke teman-teman tinggal klik aja www.upj.ac.id. Teman-teman tinggal klik aja, itu banyak banget informasi-informasi yang apa saja yang ada di UPJ. Itu ya, ini aku ketik deh. www.upj.ac.id. Tuh. Kalian klik aja, itu banyak banget nanti info-info yang ada di UPJ. .id. Dah. Gitu ya. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya nih ke dalam message aku dari Dovlin. Oh, udah Dovlin udah ya? Iya. Oke, udah. Iya. Sama pertanyaannya sama. Iya. Ini ya, kalau misalnya mau tahu lebih jelas lagi, di sini ada dikasih linknya ini upj.ac.id ya. Iya, benar banget untuk teman-teman. anak-anak untuk mencari informasinya. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Iya, masih punya banyak waktu nih kita nih. Iya, kita masih ada waktu nih. Harus pergunakan dengan baik, mendapatkan informasi sedetail-detailnya untuk kalian nih. Iya, betul banget. Misalkan Kakak kan nanti kan ke Pontianak nih Kak ya, ke Hotel Neo nih. Ayo Kak, kita main-main Kak. Aku punya tempat nih Kak, misalkan di katakanlah di Kopi Jaya Jiwa, yuk Kak, main Kak. Boleh nggak sih Kak? Aku ngajak Kakak. Boleh kok. Ajak aja. Aku seneng. Aku waktu itu pas lagi di Pontianak, aku sama Kak Andika, sama Kak Efrem, sama Kak Nicholas, sama Kak Evelyn. Aku main ke Kota Pontianak. Aku makan yang nasi goreng di situ tuh ya, yang di Pontianak sendiri. Terus aku makan kopi Aming ya. Terus aku makan coipan. Gitu. Kuliner ya. Kuliner. Jadi teman-teman boleh banget. Misalkan mau ngajak aku, boleh banget. Gitu ya. Iya. Oke, anak-anak, itu ada pertanyaan lagi? Masih nih, kita masih ada 3 menit nih. Iya, bener banget. Ini kalian punya bukti langsung bahwa ada beasiswa full 4 tahun. Kamu bayangkan kamu 4 tahun tidak bayar kuliah, itu hemat berapa banyak? Kamu hanya perlu biaya bulanan yang tempat tinggal dan makan saja. Itu berapa banyak yang kamu hemat ya? Boleh. Ambil. Nah, ini depan ini yang warnanya coklat ini kos-kosannya teman-teman. Deket banget dengan nyebrang aja, ini kos-kosannya. Kos-kosan deket dengan UPJ. Nah, ini ya jalan umumnya yang dibuka oleh UPJ untuk warga sekitar. Gitu.
Baik, mungkin kita akan tutup ya perjumpaan kita di sini dengan foto bersama ya. Oke, Yang belum on kamera. iya. Saya Boleh minta Boleh di on screen? kamera ya, anak-anak ya, semua kita akan foto bersama. Saya serahkan ke Pak Arif ya. Ya. Untuk lembar pertama, hitungan 3 kali ya. Ayo kameranya dibuka ya. Boleh sip gini? Kamera, Boleh. on kamera semua. Ini William, ini belum. Ini Valentina, Ayo tunjukkan jempol kalian nih. Yovan. Nggak mau difoto ini. Oke, 1, 2, 3. Lembar kedua. Satu, dua, tiga. Yang ketiga, masih banyak ini yang belum. Ayo kameranya nih. Angelina dan sebagainya. Wajahnya nggak muncul nih. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, kami ucapkan banyak terima kasih untuk UPJ yang sudah bergabung dengan kami. Besar harapan kami bahwa banyak anak-anak kami ya yang akan mengikuti jejaknya Andika, Efrem, dan yang lain-lainnya untuk bisa melanjutkan studinya di UPJ ya dengan mendapatkan beasiswa-beasiswa membanggakan bagi kami, juga membanggakan bagi UPJ juga. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh teman-teman Pontianak. Jaga prokesnya, kakak tunggu kalian jadi insan jaya. Terima kasih Oke, Bu, terima kasih terima Bapak. kasih. Selamat Ya. pagi semuanya. Ya. Terima kasih Rosalinda, Pak Arif, dan teman-teman Oke. semuanya. Oke. Ya, sampai jumpa. Sukses. Sampai Ya. jumpa. Oke. Saya izin Izin itu. live ya. Oke, makasih.